KKB yang terjadi di Papua. Bentar ya, saya mau cas HP dulu. Ya, Mbak. Oke, langsung saja. A dan B sudah cocok, Kak? Sudah? Ya, sudah. A, B, C, Oke. dan D itu kan sudah cocok, sudah pasti itu. Oke. Ini tadi yang tentang pemeran yang terlibat, itu anggota KKB, kemudian Kapolda Papua, keluarga Intan Jaya, dan 100 personel BRIMOB dari Kalimantan ya? Ya, dari Kalimantan dengan dari Kediri. Kediri ya? Kediri? Bukan. Nanti saya lengkapi. Kemudian Jambi. Dari Jambi. Ya, lanjut. bisa mungkin kemudian ringkasan kasus, adanya kasus pasca kontak tembak antara TNI dan Polri. Kak, langsung bacakan saja, jangan diketik supaya kita tidak bisa lagi. Saya baca ya. Ya. Adanya kasus pasca kontak antara TNI dan anggota KKB yang meresahkan warga sehingga warga melakukan pengungsian karena merasa takut dengan kasus tersebut. Kemudian ini merupakan kelompok kedua yang melakukan pengungsian karena sebelumnya juga terjadi penembakan oleh 2 warga sipil yang dilakukan oleh KKB. Oke, Mika. Kemudian untuk definisi masalahnya ada 2, yaitu pertama adanya kasus kekerasan ini membuat roda pemerintahan di Intan Jaya itu terhenti hingga saat ini. Dan kedua, konflik ini juga dipicu oleh hasil Pilkada 2017. Nilai-nilai bela negara nomor 1, sadar, berbangsa, dan bernegara. TNI dan Polri yang berada di Intan Jaya, Papua menjalankan tugas dengan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Serta pemerintah di sana juga bertindak mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan di sana juga masyarakatnya rukun, serta berjiwa gotong royong. Pemerintah serta aparat di sana bersama-sama mendahulukan kepentingan rukun dan ini ya, mengangkat yang tadi gotong royong. Ya, berjiwa gotong royong ya, Mbak. Ya. Dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan untuk baik TNI, Polri maupun pemerintah di sana. Oke. Terus untuk yang kedua ini setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Poin-poinnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara, serta menjadikan Pancasila menjadi pemersatu bangsa dan negara, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur manusia untuk mencapai kesejahteraan. Oke, mungkin saya kira itu saja yang untuk ini, Mbak ya. Ya. Sudah cocok kok anunya. Nanti saya screen juga. Saya ya. Sudah ada? Sudah ya. Jadi di nomor 5 itu memberikan ide dan motivasi terkait kasus tersebut. Ya, terkait kasus tersebut. Pertanyaannya, apa yang dapat Anda persiapkan sebagai seorang ASN dalam menghadapi kalau misalkan kasus itu terjadi?
Nah, yang perlu kita siapkan sebagai kasus ASN mengacu pada kasus ini, saya mengambil beberapa faktor yang sekiranya kasus ini terjadi karena ketidakpuasan beberapa kelompok terhadap hasil pemilu 2017. Nah, dari faktor-faktor ini mungkin saja terjadi karena adanya oknum-oknum atau faktor yang tidak bertanggung jawab dan adanya faktor-faktor ilegal yang terjadi dalam pemilu tersebut. Itu kemungkinan. Nah, dari kemungkinan ini saya mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa yang perlu kita persiapkan sebagai seorang ASN, ya harus mempersiapkan diri sebagai tenaga yang profesional, bebas korupsi, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan juga kita harus memperkuat peran kita sebagai ASN sebagai pemersatu bangsa atau perekat bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin ada tanggapan? Itu ya? Sudah. Ya, sudah gitu ya, sesuai. Mbak. Gitu ya, Kak Mada ya? Oke. Oke. Teman-teman. Ya, bisa ditutup mungkin, Kak. Baik. Oke, teman-teman. Baik. Sekiranya sebentar, mungkin setelah filenya rapi, silakan dikirim filenya ke grup WA. Jadi kita akan satukan. Kemudian saya share dulu filenya sebelum kirim ke dalam LMS. Nanti filenya dikirim semua ke kita ya, Kak Mala? Iya. Nanti dikirim saya deh. Ke grup ya? Iya. Kalau ada yang kurang, nanti bisa juga kita sharing lagi di grup saja. Iya, oke, Siap. Mbak.